Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Vinciatiri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Melai Main pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang.
Tetapi sebagai sebuah negara besar 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu, namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer, 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang, karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat, karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab,
penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu,
3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Melai Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRE.
Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia. 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Han Lock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian Laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hassan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defense Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS,
dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Main pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet siluman kan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet siluman kan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah.
Namun, Prabowo mengatakan semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu, namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur Siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025.
Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Vinciatiri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini,
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Main pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer.
Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia. 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonar Med 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hassan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defense Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km.
Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia. Sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Vinciatiri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI ASEAN mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Melai Main pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia.
Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu, namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer, 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hasan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya,
Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui,
Kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut,
Kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat, karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonar Med 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian Laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hassan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui,
kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Vinciatiri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Main pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas.
Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer, 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat.
Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonar Med 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defense Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia
benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Melai Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu, namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat,
Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket di laut. Kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur Siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian Laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hassan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi.
Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur.
Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu, namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur Siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan.
Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut,
pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar.
Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hasan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonar Med 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita,
berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defense Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi
mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur Siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik.
ungkap Hasan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonar Med 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut,
pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar.
Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang, karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat, karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian Laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita,
berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya. Kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet siluman kan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet siluman kan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan
diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005.
kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia. 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hasan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Han lock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonar Med 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defense Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI ASEAN mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada.
2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Nilai Main pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran, sebab diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu, namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia
terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu, Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat, membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat, karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat
oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI ASEAN mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Main pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet siluman kan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai.
Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet siluman Kan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang
karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hasan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia. 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hasan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hasan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian Laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI ASEAN mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin, Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata,
mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Daniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Melay Main pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah.
Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007, Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu, Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa.
Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defense Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Vinciatiri Italia, mengawasi ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI ASEAN mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Main pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025.
Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang, Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu, Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower,
Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia. 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian Laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hassan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi ambalat, kapal perang terbesar di East Aegean.
yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu, dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Melay Main pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim,
Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu, namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007, Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu, Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KA, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat, membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di Markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 350 km.
Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal deterrence Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Vinciatiri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI ASEAN mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025. Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja.
Katanya seperti dikutip Malay Main pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo
Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia. 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hasan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian Laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defense Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Vinciatiri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI ASEAN mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Melay Main pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah.
Namun, Prabowo mengatakan semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu, namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-eng dari Turki, 42 jet tempur siluman Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025.
Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hassan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025.
Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gurgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia.
Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer, 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang, karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat, karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia. 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonar Med 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian Laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hassan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defense Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut
juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Vinciatiri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah.
Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu, namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hasan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025.
Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini,
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-eng dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer.
Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat, karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonar Med 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hassan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defense Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km.
Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di
di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu, namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hasan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur,
tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm,
meriam 76 mm, dan torpedo. Juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar rudal KH-Eng dari Turki, 42 jet tempur siluman Rafale, dan 48 jet tempur KE
membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia. 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di Markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hassan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN.
Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Denil, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja, katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia.
Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu, namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang, Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu, Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer, 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlok on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli.
TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defense Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Vinciatiri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter,
lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil. Dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo. Juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat,
25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia. 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonar Med 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian Laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hassan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defense Security Asia
terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Vinciatiri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas.
Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu, namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang, Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu, Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer, 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat.
Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di Markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia. Sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini,
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KA, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer.
Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Han Lock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian Laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hassan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km.
Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia. Sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Vinciatiri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia.
Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu, namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer, 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang, karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat, karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli.
TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Vinciatiri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter,
lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil. Dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo. Juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat,
25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia. 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonar Med 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian Laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hassan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defense Security Asia,
terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Vinciatiri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas.
Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang, Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu, Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer, 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang, karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat, karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat.
Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defense Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia
benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat,
Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat, karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonar Med 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian Laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hassan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi.
Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defense Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Vinciatiri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Melai Main pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur.
Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur Siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan.
Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonar Med 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defense Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut,
pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran, sebab diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu, namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar.
Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara. Unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di Markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonar Med 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita,
berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengolah
mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer, 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik.
ungkap Hasan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonar Med 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut,
pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar.
Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang, karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat, karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian Laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita,
berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Main pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet siluman kan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet siluman kan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan
diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005.
kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia. 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hasan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada
2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Melai Main pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia KD Perles dan KD Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia
terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu, Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat, membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang, karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat, karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat
oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet siluman kan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet siluman kan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis.
Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gurgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan,
pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hasan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia. 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hasan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Han lock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hasan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya
320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Daniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi,
Alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia KD Perles dan KD Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang, karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat, karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia. 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hasan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat,
karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis.
Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer, 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan,
pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hasan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia. 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hasan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Han lock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hasan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya. Kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia mengawasi ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya
320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Daniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi,
alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu, Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah Ambalat,
karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, Ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hasan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Hasan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi Ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Tahan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025.
Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab, diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara.
unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia. 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah ambalat. Meski sengketa ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonar Med 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya ambalat hanya sekitar 300-350 km. Dengan jangkauan rudal hanya mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi, lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat, karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian Laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hassan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defense Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu.
dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Melai Main pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Airtimes, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Airtimes edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Airtimes dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan
mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu, namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007, Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang, Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu, Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-1 dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat, membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi, karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer, 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang, karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan, pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat, karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia. 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya. Presisi mematikan. Rudal Hanlock on 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan Skadron 21 dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk mengawasi Ambalat dan perbatasan Malaysia Timur. Kini makin lengkap dengan penempatan rudal Han di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18 sejak 1 Agustus 2025. Indonesia tak main-main soal Ambalat. Sebab, penempatan rudal Han sangat strategis. Jarak antara markas Yonarmed 18 dan wilayah Malaysia Timur seperti Tawau, Sabah, dan khususnya Ambalat hanya sekitar 350 km. Dengan jangkauan rudal Han yang mencapai 280 km, posisi ini jelas mengirim pesan tegas tentang kemampuan daya tangkal, deterrence, Indonesia. Apalagi,
Lokasinya juga dekat dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat pertahanan di wilayah vital. Perlu diingat, rudal berbeda dengan roket biasa. Rudal punya sistem kendali otomatis yang bisa mengoreksi arah saat terbang dan jauh lebih mematikan. Melihat kekuatan militer Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad bin Hassan, meminta warganya tidak menyebut istilah ambalat karena dianggap menguntungkan posisi Indonesia. Sebab, ambalat masuk dalam blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian laut Sulawesi, termasuk blok ND6 dan ND7, ujar Hassan. Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok tersebut berada di wilayah berdaulat kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Karena itu, acuan yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegas Hassan. Warga Malaysia seharusnya tidak menggunakannya dan tak ikut terpancing emosi. Mari kita bernegosiasi mengenai potensi pemicu konflik sebesar 2% tersebut dengan tenang. Tentu kita tidak ingin berperang karenanya, katanya. Diketahui, kedatangan rudal balistik Han ini menjadi sorotan media Malaysia Defence Security Asia, terutama dalam konteks pengamanan dan penegasan posisi militer Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki rudal balistik Han, yang menandakan pergeseran paradigma dalam keseimbangan militer ASEAN. Rudal ini didesain untuk serangan presisi jarak jauh dengan jangkauan maksimal 280 km. Hebatnya lagi, Han menggunakan sistem navigasi hibrida yang menggabungkan GPS, GLONASS, dan navigasi inersia, sehingga meskipun ada gangguan sinyal di medan perang, Han tetap dapat menemukan sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain mengutus 4 kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Brawijaya, kapal perang jenis fregat multiguna buatan Fincantieri Italia, mengawasi ambalat, kapal perang terbesar di ASEAN, yang dijuluki monster laut oleh media-media di kawasan ASEAN termasuk Malaysia itu. Dianggap persiapan awal TNI akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldin. Panglima Komando Armada RE Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkapkan kapal perang kelas Taan di Revel dijadwalkan tiba di Pangkalan Surabaya pada 9 September. Sebelum ke Surabaya, KRI Brawijaya 320 akan tiba dan singgah ke Jakarta pada 4 September. Kegiatannya untuk laporan dan bekal ulang logistik, ungkap Deniel, dikutip dari situs resmi TNI. Selasa 5 Agustus tahun 2025, Brawijaya akan ditempatkan di Komando Armada 2 dan salah satunya menjaga kawasan Ambalat. Kesiapan Brawijaya ditunjukkan dengan 5 rangkaian latihan manuver di Italia dan Laut Turki, yakni pendekatan logistik di laut, pengangkutan logistik dan personel antar kapal, perpindahan taktis personel, dan formasi lintas laut. Selama latihan, lanjutnya, KRI Brawijaya 320 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 menunjukkan kemampuan manuver tempur yang lincah dan presisi. Kedatangan kapal ini membuat Malaysia waspada dan menilai Indonesia benar-benar serius mengamankan aset maritimnya, terutama kawasan Blok Ambalat, Natuna, EKL, dan sekitarnya. Diketahui, kapal ini memiliki kapasitas jumbo dengan 171 lebih personel, memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter dengan kecepatan maksimum 32 knotil, dilengkapi sistem canggih dan modern, yakni senjata sistem peluru kendali, rudal jelajah anti kapal selam, meriam 127 mm, meriam 76 mm, dan torpedo, juga termasuk drone tempur. Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan saat berkunjung ke kota Kinabalu, 3 Agustus tahun 2025 kemarin, akan melakukan negosiasi. Kami akan menegosiasikannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan di bawah meja. Katanya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu 3 Agustus tahun 2025. Ia berjanji akan melindungi setiap jengkal Sabah mempertahankan prinsip ini.
Saya memilih untuk menjawab ini sekarang, karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal. Tambah Anwar keesokan harinya pada 4 Agustus tahun 2025. Bara Ambalat, Prabowo borong 48 jet silumankan hingga parkir 2 monster laut. PM Anwar pilih damai. Media asing termasuk media Malaysia heran Indonesia membeli 48 jet silumankan dari Turki dan 42 jet tempur Rafale Prancis. Air Times, media terkemuka Malaysia mengungkapkan keirian warga negeri jiran. Sebab diinformasikan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun pada edisi Air Times edisi tanggal 30 Juni tahun 2025, Malaysia juga mendapatkan tawaran dari Turki. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia terkait tawaran tersebut, ungkap Air Times dikutip tanggal 5 Agustus tahun 2025. Indonesia akan mengoleksi 90 jet tempur. Bahkan, dari 6 jet tempur Prancis akan tiba di awal tahun 2026 nanti, di mana jet itu sudah berada di Prancis sejak tanggal 2 Agustus. Selain itu, Indonesia sudah memarkir 2 monster laut kapal perang jenis fregat Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Khususnya Brawijaya diparkir di Ambalat yang belakangan kembali memanas. Ambalat memanas usai Parlemen Malaysia bersikeras menentang kerjasama bagi hasil di Blok Ambalat pada tanggal 29 Juli lalu. Mereka ngotot Blok Ambalat itu milik Malaysia. Jika harus dibagi, harus ada ketegasan melindungi blok yang masuk wilayah Sabah, negara bagian Malaysia. Diketahui, Ambalat memang menjadi sengketa sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 2005 hingga 2009, Malaysia memprovokasi memamerkan kapal perang dan jet tempur di udara Ambalat. Kini, berbalik, militer Indonesia jauh lebih canggih dan unggul dari segi jumlah. Namun, Prabowo mengatakan, semuanya bukan untuk perang, tetapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa harus dilindungi. Sementara itu Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, selain melindungi Blok Ambalat, Natuna dan Maritim, Indonesia juga berkesempatan besar mengembangkan basis industri pertahanan lokal. Sementara itu, menyikapi panasnya Ambalat, PM Anwar Ibrahim mengungkapkan kerjasama pengelolaan Ambalat sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, tanggal 29 Juli tahun 2025 lalu. Namun berjanji melindungi setiap jengkal Sabah. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007. Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi,